kami dan kami juga perbuat bagi orang di sekitar kami. Berkati setiap pujian yang boleh kami naikkan Tuhan, boleh memberikan kekuatan peneguhan di dalam pendidikan kami akan Tuhan. Seperti firman-Mu yang sebentar kami baca dan kami renungkan, kami mohonkan kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami untuk kami dapat memahami dan mengerti serta melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan seperti tema pada kesempatan sore hari ini, yaitu amanat agung. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayatnya ke-16 sampai ayatnya ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya ke-20. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu dapat mengikuti di dalam kitabnya masing-masing. Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat dari Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ke-28 merupakan satu hal mungkin yang tidak asing lagi bagi kita ya. Saya sendiri mulai dari sekolah minggu Bapak Ibu, firman Tuhan ini sering kali saya dengar gitu ya. Dan acap kali di dalam ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20 itu menjadi ayat dari hafalan gitu ya ketika saya di sekolah minggu. Beranjak remaja, pemuda, bahkan setelah dewasa, bagian firman Tuhan ini sekali lagi bukanlah satu bagian yang baru yang kita renungkan, tetapi bagian yang sering kali kita boleh baca, kita dengar dalam pengiringan kita, di dalam setiap persekutuan, dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, dari hal ini kita bisa melihat terkadang ketika kita sudah menjadi tua gitu kan, kita sering berpikir, wah, amanat agung itu sekarang sudah tidak berlaku bagi saya gitu kan. Ini berlaku bagi anak-anak muda gitu kan. Waktunya saya sudah selesai, saya sudah tua, saya nggak bisa pergi memberitakan Injil gitu ya. Saya nggak bisa seperti apa yang firman Tuhan katakan ya di dalam Kisah Para Rasul ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, dan lain sebagainya gitu ya. Kakiku udah nggak kuat lagi. Seolah-olah Bapak Ibu ada batasan umur, ada batasan waktu ketika kita memahami firman Tuhan ini. Karena saya sudah oma, saya sudah opa, firman Tuhan ini nggak berlaku bagi saya. Ini berlaku bagi anak-anak muda yang masih kuat gitu, yang masih sehat gitu. Benarkah demikian Bapak Ibu kita memahami akan bagian firman Tuhan ini? Apakah Tuhan memang memberikan satu batasan ketika kita sudah menjadi tua? Oh, bagian firman Tuhan ini tidak berlaku bagi kita. Tapi jelas Bapak Ibu, dalam bagian firman Tuhan dinyatakan kepada setiap kita apa yang Tuhan ingin ya kita lakukan, apa yang dikehendaki Allah itu terjadi atas kehidupan kita. Di sepanjang akhir kehidupan kita sampai kita menutup mata, sampai Tuhan katakan sudah selesai. Sedemikianlah Bapak Ibu, tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu ya selesai gitu ya. Kadang Bapak Ibu ada orang ya ketika dia luput dari bahaya gitu ya, puji Tuhan ya, saking gembiranya memang disaksikan. Tapi sadarkah kita ketika kita diluputkan, sementara mungkin ada beberapa orang yang harus pulang gitu Bapak Ibu ya. Kita harus sadar, oh ternyata ada hal yang belum saya selesaikan di dunia ini. Ada yang harus saya kerjakan sementara saya hidup dalam dunia ini. Pekerjaan saya dalam dunia ini belum selesai.
Ini menjadi sebuah warning ternyata Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Ada banyak orang Kristen beranggapan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ya sudah, cukup menjadi percaya saja. Cukup sudah rajin beribadah di gereja setiap hari Minggu, setiap hari Kamis, mungkin di sini ada ibadah KTM gitu ya. Wah, itu kita merasa sudah cukup. Ternyata Bapak Ibu, pikiran seperti itu adalah satu pikiran yang salah gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita mempunyai pikiran beranggapan bahwa percaya kepada Tuhan saja itu sudah cukup, tidaklah mengherankan Bapak Ibu kalau apa? Kalau di kemudian hari kita akan undur. Karena apa? Karena kita tidak mengalami apa yang dinamakan dengan pertumbuhan iman. Kekristenan kita tetap kerdil, seperti ada pujian itu ya. Baca, kalau kita melupakan firman Tuhan dan lupa berdoa, dikatakan apa? Kita akan semakin kerdil gitu ya. Kita akan semakin kerdil dan lambat laun kepekaan rohani kita tentunya menjadi tumpul. Nggak ada lagi keinginan Bapak Ibu untuk hal-hal yang rohani. Kehadiran kita yang memang, tetapi apa? Pikiran kita, hasrat kita tentunya ini menjadi sebuah hal yang apa ya? Tubuh kita memang ada di gereja. Tetapi hati dan pikiran kita, Bapak Ibu, benarkah kita sedang ada di gereja juga gitu ya? Kita sedang fokus di dalam penyembahan kita ketika pemimpin pujian mengangkat tangan, menyanyikan pujian, menolong kita untuk memuji Tuhan. Apakah hati kita juga terangkat ya? Ketika firman Tuhan diberitakan, apakah firman Tuhan itu kita katakan, Tuhan ampuni aku? Ataukah kita sedang mengatakan, oh firman Tuhan itu untuk dia gitu ya, tidak untuk aku? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kekristenan yang tanpa pertumbuhan iman ataupun yang dilakukan secara hanya sebagai sebuah rutinitas agamawi belaka, itu akan membuat imannya tetap kerdil dan lambat laun Bapak Ibu kepekaan rohaninya menjadi tumpul. Ada banyak teguran dari kebenaran firman Tuhan, tetapi hatinya dikatakan apa Bapak Ibu? Seperti tanah yang berbatu-batu gitu ya. Segera ketika kita meninggalkan tempat ibadah ini, lupa apa tadi firman Tuhan berbicara apa kepada saya. Perilaku apa yang harus saya ubah? Kebiasaan apa yang harus saya kemudian ubah dalam hidup ini? Perjumpaan kita dengan Allah Bapak Ibu selalu akan membawa kepada satu perubahan. Sehingga lagunya aku masih seperti yang dulu nggak berlaku gitu Bapak Ibu ya. Tetapi pujiannya apa? Seperti lagu pujian lama gitu ya, dikatakan apa? Aku berubah, sungguh ku berubah, ataupun perubahan ajaib sungguh ku alami. Sejak apa Bapak Ibu? Sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita bisa melihat ya bagaimana Paulus pun boleh memberikan sebuah peneguran yang cukup keras kepada jemaat di Efesus ketika dia mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur ya, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena sejatinya Bapak Ibu, orang Kristen yang benar akan ditandai dengan satu kehidupan rohani yang terus menerus bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan tentunya. Dan disertai juga Bapak Ibu dengan satu hidup yang mau taat, sehingga kita boleh layak disebut sebagai seorang murid Kristus. Maka Bapak Ibu, ketika saya sangat suka sekali dengan sebuah analogi yang mengatakan tumbuhan saja gitu Bapak Ibu ya, tumbuhan saja. Kalau kita mengatakan, oh ini disiram setiap hari, tetapi dia kering kerontang gitu Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalau tumbuhan itu selalu disiram, diperhatikan, dia akan gimana Bapak Ibu? Akan tumbuh baik gitu ya, akan hijau daunnya dan akan menghasilkan buah. Tumbuhan itu akan menjadi sebuah parameter bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh merawat dia atau tidak ya. Ketika dia menjadi kering, kita pun mengatakan enggak, setiap hari aku sirami, itu omong kosong gitu Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kehidupan kerohanian seorang Kristen yang benar itu akan terus bertumbuh di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan saat ini Bapak Ibu,
seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita dalam ayat yang ke-16 ya, kalau kita memperhatikan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ke-11 Bapak Ibu ya, karena saat itu Yudas sudah meninggalkan mereka ya, sudah meninggal gitu Bapak Ibu ya. Sehingga ke-11 murid ini berangkat ke Galilea. Ada satu kota Bapak Ibu, satu tempat yang dicatat di sini, yaitu Galilea. Sebuah bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini berbicara tentang sebuah kontinuitas Bapak Ibu ya, kesinambungan dari pelayanan Yesus. Dia tidak memakai Yerusalem Bapak Ibu, kota yang megah, kota yang besar adanya. Karena kalau kita bisa melihat di dalam bagian ini adalah sebuah klimaks ya dari apa yang dinyatakan oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Satu hal yang didengar dan dinyatakan oleh murid-murid sebelum dia naik ke surga. Ya. Dia tidak memakai kota Yerusalem, tetapi dia memakai kota yang kecil sederhana Bapak Ibu, yaitu Galilea, di mana dia bersama-sama dengan orang berdosa memberitakan firman Tuhan kepada mereka, menyembuhkan sakit penyakit, menyatakan belas kasihannya kepada mereka. Dan dia pun mengakhiri pelayanannya di kota, yaitu di kota Galilea. Nah Bapak Ibu, dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu ya. Seperti halnya siapa Bapak Ibu? Siapa? Thomas ya. Seperti halnya Thomas mengalami keraguan-raguan di dalam hatinya. Ya, ternyata apa yang selama ini dinyatakan Bapak Ibu tidak membuat mereka serta-merta membuat mereka begitu percaya dan antusias di dalam kebangkitan yang dinyatakan. Masih saja Bapak Ibu ya, keraguan itu menyelimuti hati mereka. Benarkah ini? Apakah ini hanya sebagai sebuah halusinasi? Sehingga dikatakan apa Bapak Ibu? Beberapa dari mereka ragu-ragu. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang ragu-ragu gitu ya. Allah tidak kemudian mengatakan wes babano gitu ya. Tetapi dikatakan Bapak Ibu dalam bagian ini maupun kepada Thomas, dia menghampiri, dia mendatangi mereka yang ragu-ragu, mereka yang tawar hati. Tuhan memberikan peneguhan dengan cara apa? Dia mendatangi mereka dan memberikan satu pernyataan. Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan ini ya, bagaimana sebuah kuasa yang dinyatakan oleh Allah ini Bapak Ibu adalah kuasa untuk kita pergi ya, kita beranjak Bapak Ibu untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Nah Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ini adalah panggilan, sebuah kuasa yang universal gitu dikatakan ya, sebuah kuasa yang universal karena apa? Karena ini merupakan ataupun mencakup visi yang luas. Cakupannya luas, bukan hanya kepada diri saya secara pribadi, bukan hanya kepada keluarga saya, bukan hanya kepada gereja saya, bukan hanya kepada kota saya, bukan hanya kepada negara saya, tetapi cakupannya begitu luas. Dikatakan apa? Kepada semua bangsa. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, maka kehidupan Kristen itu perlu kita perhatikan. Kehidupan Kristen itu luas Bapak Ibu ya, bukan hanya menyangkut pada kehidupan pribadi, yaitu pada saya, kesehatan saya, anak saya, keluarga saya, ataupun gereja saya. Tetapi kehidupan kekristenan itu Bapak Ibu berbicara tentang apa yang dikatakan tadi, kepedulian kepada sesama ya, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, karena apa? Pada Yesus bukan hanya saja diberikan kuasa, sekali lagi Bapak Ibu, khusus untuk keluarga saya, tetapi dikatakan kepada Yesus diberikan kuasa di surga dan di bumi. Yang seharusnya Bapak Ibu ini menjadi sebuah panggilan bagi kita. Kita dipanggil, seperti Bu Cornelius tadi mengatakan, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Intinya Bapak Ibu, jangan mempersempit kehidupan ini hanya kepada diri kita saja. Yang penting aku selamat gitu ya. Yang penting aku percaya Yesus masuk surga. Di situ Bapak Ibu mungkin ada tetangga kita ya. Apakah kita masih bersikap cuek bebek gitu Bapak Ibu? Apakah kita masih bersikap masa bodoh gitu ya? Bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu menjadi sebuah inti. Jangan mempersempit satu konsep kehidupan kekristenan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, cakupannya begitu luas, semua bangsa. Artinya jangan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Tuhan menginginkan kita mempunyai keluasan hati Bapak ya Ibu ya. Keluasan hati memandang orang-orang yang ada di sekitar kita itu sedang antri Bapak Ibu, bukan antri sembako gitu kan, bukan antri ya pengobatan gratis, tetapi mereka sedang antri menuju kepada kebinasaan. Apakah kita kemudian bertopang tangan begini Bapak Ibu, memperhatikan mereka, dan kemudian yang penting saya sudah percaya Yesus, mereka mau selamat nggak selamat emang gue pikirin gitu ya Bapak Ibu ya. Mau selamat nggak selamat emang urusanku. Nanti kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sebuah panggilan ketika Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-19 Bapak Ibu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, panggilannya adalah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan menghendaki Bapak Ibu menjadikan kita murid Kristus bukan sebagai follower gitu ya, bukan hanya sebagai followers, tapi Tuhan secara pribadi membentuk murid-murid yang ke-12 waktu itu Bapak Ibu ya. Diajarin langsung oleh Tuhan Yesus tentang perihal kerajaan Allah. Yesus sebagai guru agung mereka menerima pengajaran itu secara khusus Bapak Ibu kepada ke-12 murid. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya agar ke-12 murid ini nantinya mereka juga boleh memuridkan. Mereka tidak dipanggil untuk banyak orang menjadi followers ya Bapak Ibu ya. Menjadi pengikut yang tanpa mengenal siapa gurunya, yang tanpa mengenal isi hati dari gurunya, yang tanpa mengenal pengajaran dari gurunya itu seperti apa. Tapi bagaimana Tuhan Yesus ya menghendaki kita menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, bukan hanya followers gitu Bapak Ibu ya. Bukan hanya pengikut yang hanya ikut-ikutan. Bukan hanya orang yang kemudian menjadi orang yang kadang di sini ada, kadang di sana gitu ya, kadang ya loncat-loncat gitu Bapak Ibu ya, tanpa satu pengajaran yang memang diterima dengan benar. Maka Bapak Ibu, ketika kita mungkin mulai tidak menetap di dalam satu gereja lokal yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan menjadi gimana Bapak Ibu? Menjadi pusing, mana yang benar ya? Yang ini ngajarin ini, yang ini ngajarin ini. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, gereja kita, Gereja Isalmasi Surabaya ya, akan mengajarkan apa yang firman Tuhan katakan ya, dikatakan back to Bible. Mengajarkan kita kepada inti dari pengajaran Kristus itu seperti apa. Bapak Ibu tidak akan mendapatkan di sini Bapak Ibu yang mau sukses, Bapak Ibu yang mau kaya, enggak ada. Karena apa? Kita yakin berkat itu Bapak Ibu dikatakan apa? Menyertai setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mengikut Tuhan bukan untuk mengejar seperti apa yang dunia ini sedang tawarkan Bapak Ibu, tapi kita dibentuk menjadi murid. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ketika mereka seperti di gereja kita ya, sebelum orang-orang anak-anak itu dibaptis Bapak Ibu, mereka juga akan menerima apa yang dinamakan dengan katekisasi ya, pengajaran akan kebenaran, dasar-dasar kebenaran iman Kristen itu seperti apa. Karena pengakuan itu mengikut Tuhan Bapak Ibu, bukan karena aku anak pendeta maka otomatis aku menjadi Kristen ya. Ya memang secara identitas kamu menjadi Kristen, tetapi Kristen yang seperti apa gitu ya, yang seharusnya kita hidupi dalam kehidupan ini. Saya selalu mengingat Bapak Ibu, urusan
kita di dalam hal keselamatan itu adalah personal, pribadi, ya. Itu bukan segerombolan gitu ya. Wah, karena saya sudah jadi keluarga Kristen, maka otomatis keluarga saya semua selamat. Maka ketika ada orang tua yang bijak, selalu apa Bapak Ibu? Selalu mendidik anaknya. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu, sebuah tanggung jawab bagi setiap kita, ya. Bahwa apa Bapak Ibu? Bahwa apa yang kita turunkan, warisan apa yang kemudian kita turunkan kepada keturunan kita, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Maka Bapak Ibu, sebelum kita pergi, ya, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita menyatakan apa yang Tuhan ingin dinyatakan melalui kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan terlebih dahulu membentuk setiap kita menjadi murid, gitu ya. Tuhan membentuk saya secara pribadi, membentuk Bapak Paidi secara pribadi, membentuk setiap kita secara pribadi demi pribadi untuk menjadi seorang murid. Sebelum kita memuridkan Bapak Ibu, Tuhan panggil kita, Tuhan ubahkan kita terlebih dahulu. Tuhan bentuk kita sedemikian rupa melalui apa? Tentunya melalui firman Tuhan yang setiap hari kita boleh renungkan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, yang setiap hari boleh membawa kita di dalam apa yang menjadi kehendak Allah yang ingin Tuhan nyatakan melalui kehidupan setiap kita. Sebelum kita memuridkan, perintah yang pertama-tama Bapak Ibu kepada diri kita, ya, seperti halnya murid-murid tadi yang ke-11 ya Bapak Ibu, yang mereka dipersiapkan secara khusus untuk nantinya mereka juga menjadi pengajar dari satu guru agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu diubahkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Agar apa? Agar kehidupan kita juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, dalam amanat agung kita diberikan sedemikian rupa Bapak Ibu ya. Kita dipanggil bersama-sama dengan Kristus juga untuk memuridkan yang lain. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, apa artinya memuridkan gitu ya? Apa artinya memuridkan? Bapak Ibu sang terkasih, ketika orang tua biasanya ya kepada anak-anaknya masih kecil selalu mengajarkan tentang apa Bapak Ibu? Tentang tata krama gitu ya, harus baik kepada orang lain. Ketika anaknya mungkin mulai ngomel-ngomel, kita akan ngomong, "Nak, bicaranya harus pelan," gitu ya. Kita mengajarkan mereka tentang tata krama. Ketika ayahnya seorang pembisnis, maka seorang ayah akan mengajarkan kiat-kiat menjadi pembisnis yang sukses gitu Bapak Ibu. Namun kita bisa melihat di dalam konteks Matius pasal yang ke-28 ini mengajarkan, dikatakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus ya. Apa yang harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu? Bukan hanya ya perihal tata krama itu adalah hal yang baik. Mengajarkan tentang moral itu ya baiklah. Tetapi apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita sore hari ini Bapak Ibu? Apa yang harus kita ajarkan kepada keturunan kita? Dikatakan adalah mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus. Jadi intinya Bapak Ibu, kita bisa melihat artinya memuridkan itu berarti mengajarkan sesuatu yang telah Kristus perintahkan. Di mana kita bisa tahu apa yang Tuhan Yesus perintahkan Bapak Ibu? Tentunya di dalam Alkitab ya, di dalam firman Tuhan. Inilah lebih dari sekedar Bapak Ibu orang tua mengajarkan tata krama kepada anaknya. Lebih dari sekedar orang tua mengajarkan nilai-nilai moral kepada anaknya. Lebih dari sekedar orang tua mengajarkan tentang bisnis, mendidik anak, mengajarkan etika. Ini lebih daripada sekedar hal itu. Di sini ditekankan Bapak Ibu, mengajar apa yang Yesus perintahkan. Maka kita bisa melihat bagaimana perihal kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang terus-menerus merenungkan dan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Merenungkan sudah bagus nggak Bapak Ibu? Sudah bagus ya. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam saat-saat teduh kita, puji Tuhan. Itu sudah bagus Bapak Ibu. Tetapi apakah hanya berhenti kita
melakukan saat teduh? Apakah hanya berhenti Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan itu? Alkitab mencatat Bapak Ibu dengan jelas dikatakan apa tadi? Mengajarkan. Kita tidak dipanggil hanya sekedar untuk merenungkan firman Tuhan. Kita tidak hanya dipanggil untuk membaca firman Tuhan, tetapi melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mari kita jawab dalam hati kita sampai pada saat ini. Apakah kita, Bapak Ibu, sudah sampai pada tahapan ini, ya? Kita tidak hanya rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi apakah kita juga memahami bahwa apa yang saya renungkan, apa yang saya baca, itu harus saya lakukan di dalam kehidupan setiap saya. Tanggung jawab itu Bapak Ibu. Maka dikatakan ya, kadang ketika kita berbicara tentang amanat agung, Bapak Ibu, kita seringkali mengatakan apa? Itu bukan tugasku gitu kan. Itu bukan urusan saya, itu kan urusannya para pendeta, para full timer, mereka yang sekolah teologi, mereka yang sudah mengabdi di dalam pelayanan di gereja, itu kan urusannya. Bapak Ibu, mari baca sekali lagi Bapak Ibu ya. Ini tidak hanya diperuntukkan ya. Ketika firman Tuhan ini dikatakan, maka itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu pendeta-pendeta saja gitu ya. Kamu para full timer saja. Tidak Bapak Ibu. Panggilan ini ditujukan kepada semua orang Kristen. Ditujukan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Maka ada beberapa Bapak Ibu orang-orang tua ya, kadang menitipkan anaknya, saya titip ya anak saya di sekolah minggu. Dan ketika anaknya mungkin mulai bandel, marah kepada guru sekolah minggunya, anak saya diajarin apa gitu ya. Padahal guru sekolah minggunya kaget, ketemu di sekolah minggu paling lama berapa jam sih Bapak Ibu? 1 jam gitu ya. Pujian, firman Tuhan, bermain-main dan pulang. Waktu yang terbanyak itu ada di mana? Ada di rumah bersama dengan orang tuanya. Bapak Ibu, ingatlah, kita harus camkan bahwa amanat agung itu ditujukan kepada saya. Tidak terkecuali saya sudah tua, saya masih muda, tetapi amanat agung itu memberikan sebuah kesadaran kepada kita. Sayalah yang menjadi pelakunya. Sayalah yang harus melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat, adakah kita mengajarkan anak-anak kita gitu ya Bapak Ibu setiap hari akan firman Tuhan. Yang selalu kita ingatkan setiap hari gimana tugasnya, udah selesai belum gitu kan. Yang kita tanyakan kepada anak kita gimana, udah belajar belum gitu toh. Pernahkah kita mengingatkan anak kita, tadi sudah berdoa, tadi sudah baca Alkitab? Bapak Ibu, terkadang kita memberikan apa? Di dalam kehidupan ini terkadang kita selalu negosiasi gitu Bapak ya. Negotiable itu dalam arti kata apa? Ada hal-hal yang misalnya Bapak Ibu yang kita masih ya udahlah gitu kan, mereka sudah capek, ngapain sih baca firman Tuhan lagi? Hari Minggu gimana Bapak Ibu? Anaknya diajak gimana? Siapa yang mau liburan gitu kan? Siapa yang mau pergi ke sana? Diajak jalan-jalan gitu Bapak Ibu ya. Diajak ya pergi ke sana ke sini. Perihal tentang Bapak Ibu amanat agung itu, nggak usah kita pergi ke luar negeri dulu Bapak Ibu ya, tetapi dimulai dari keluarga kita. Apakah kita istilahnya kita harus tahu mana yang negotiable dan mana yang non negotiable. Yang non negotiable Bapak Ibu, kita harus tegas. Hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan gitu ya. Hari Minggu harus membawa anaknya datang ke sekolah minggu, mungkin cucu itu, mungkin itu anak. Kita nggak bisa mengatakan ya udah nggak apa-apa, kamu pergi jalan-jalan, kamu udah capek ya 1 minggu sekolah ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang tua kita perlu memperhatikan hal ini. Karena apa? Nilai Injil dalam keluarga itu sangat penting sekali. Ketika kita tahu Bapak Ibu mana hal yang tegas yang harus kita tegas terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita. Hari Minggu mau nggak mau kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Loh, aku keluar kota ada acara ya, di luar kota pasti ada gereja gitu Bapak ya. Bukan berarti wah di luar kota ini ya merdeka saya nggak ibadah, nggak ada Bapak Ibu ya.
Apalagi sekarang ada ibadah live streaming, mungkin itu tidak memungkinkan kita beribadah, tetapi kita tahu ini bukan hal yang bisa dinego. Perihal ibadah kita kepada Tuhan, hari Minggu, aku dan keluargaku harus datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan yang kemudian terjadi kebalikan, hari Minggu hari libur gitu ya. Kalau hari Senin anaknya dibangunin pagi-pagi gitu, jangan telat kemana, ke sekolah gitu ya. Hari Minggu gimana? Ya kasihan gitu kan, memberikan kelonggaran. Ya nggak apa-apa lah bangun siang, ya nggak apa-apa lah nggak ibadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyadari, karena tanggung jawab itu bukan terletak pada hamba-hamba Tuhan, tapi terletak pada diri kita secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Inilah warisan yang terpenting Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah yang harus kita turunkan kepada keturunan kita. Kita yang mengenal apa yang Yesus perintahkan. Maka untuk itulah Bapak Ibu dikatakan kita terlebih dahulu menjadi murid, sehingga kita bisa memuridkan, menurunkannya kepada keturunan kita. Ini adalah warisan yang terpenting Bapak Ibu. Mungkin tidak semua orang tua dapat meninggalkan warisan. Ada orang tua Bapak Ibu yang tidak ada lagi, ya tidak bisa memberikan warisan berupa rumah, harta benda kepada anak-anaknya. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca Bapak Ibu, apa sebenarnya yang paling penting kita wariskan kepada keturunan kita? Mari kita jawab di hati kita Bapak Ibu. Belum terlambat. Mari kita menjawab dan kita mau istilahnya mengintrospeksi dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya yang paling penting kita wariskan kepada keturunan kita? Apakah kita sedang berjuang ya memikirkan apa? Biasanya orang tua gitu ya. Apalagi di budaya timur Bapak Ibu memikirkan, waduh anakku ini harus punya rumah gitu kan, harus punya ini dan itu. Kalau di barat sana Bapak Ibu kita bisa melihat anak 17 tahun sudah gimana, harus mandiri, kamu harus keluar gitu kan. Kamu harus bagaimana berusaha sendiri dan sebagainya. Apakah itu salah? Apa yang kita pikirkan enggak salah. Tetapi yang menjadi salah Bapak Ibu ketika kita hanya memikirkan soal tentang apa? Hal yang materi, yang bersifat sementara dalam dunia ini. Kita tidak memikirkan Bapak Ibu, bagaimana anak ini bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana anak ini boleh mewarisi satu warisan iman, di mana iman itu boleh tumbuh di dalam dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah perintah Kristus yang kita pelajari seumur hidup kita Bapak Ibu. Dan itulah yang kita wariskan kepada keturunan kita, supaya mereka jangan tidak mengenal perintah Tuhan, supaya mereka jangan tidak mengenal siapa pribadi Kristus itu di dalam kehidupan setiap kita, supaya iman itu tidak mandek kepada saya, tetapi iman itu harus saya wariskan kepada anak saya, kepada cucu saya, kepada generasi-generasi selanjutnya Bapak Ibu. Iman itu boleh terus nyata. Seperti apa yang terjadi di dalam diri siapa ini? Si Timotius ya, dari ibunya. Siapa nama ibunya? Eunike dan neneknya Louis ya Bapak Ibu ya. 3 generasi iman itu diturunkan sedemikian rupa Bapak Ibu. Orang tua yang memiliki hati akan tahu, saya nggak mau saya sendiri yang selamat. Orang tua kita sebagai seorang pribadi Bapak Ibu, kita akan mempunyai keluasan hati yang sedih gitu ya ketika melihat anak kita mungkin meninggalkan Tuhan, mulai dengan pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Bapak Ibu itu akan memberikan satu kesedihan yang amat dalam ketika akhirnya dikatakan apa? Sudah terlambat gitu Bapak Ibu ya. Betapa orang tua itu menjadi apa? Satu kesedihan yang teramat Bapak Ibu ya. Maka sekarang ini kita bisa melihat bagaimana amanat agung itu Bapak Ibu. Ini berlaku pada diri saya sendiri yang harus dimuridkan, yang kemudian saya akan mewariskan iman itu kepada anak-anak saya, kepada keturunan saya. Jangan sampai mereka tidak mengenal Kristus.
Jangan sampai mereka tidak mengenal perintah Kristus. Dan di dalam penerusan warisan itu ternyata Bapak Ibu kita melihat ada janji Tuhan. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan Bapak Ibu, ya tadi dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan janjinya apa Bapak Ibu? Dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan Bapak Ibu. Matius pasal 1 mengawali ketika dikatakan kau harus menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan bagian firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-28, pasal 28 ayat yang ke-20, itu juga diakhiri Bapak Ibu dengan kata Immanuel. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, tentunya kita sadar ya, meneruskan warisan iman ini bukanlah sesuatu yang dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, kekuatan kita itu terletak pada kuasa Tuhan, penyertaan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bergantung dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu, ada banyak kita menjadi kecewa. Kita memberikan peneguran kepada anak kita, bukannya mereka mengatakan "Ge, Bu" gitu kan. Mereka kemudian gimana Bapak Ibu? Melotot kepada kita. Terus maunya apa gitu kan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita sering kali menegur, jangan begini ya nak, jangan begini ya nak. Tetapi acap kali kadang anak-anak itu gimana Bapak Ibu ya? Ya masih melakukan hal itu. Kita akan menjadi kecewa. Kadang gimana? Ya wes karep mulah gitu ya Bapak Ibu. Kalau udah keluar kata-kata karep mulah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti apa? Kita sedang menggunakan kekuatan kita sendiri di dalam mewariskan iman, kebenaran itu kepada keturunan kita. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita ketika kita meneruskan, mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu Bapak Ibu bukan dengan kekuatan kita, tetapi janji penyertaan ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan berlaku bagi kita, bukan untuk membuat diri kita sendiri nyaman gitu ya. Wah, seperti kita sedang ya seperti hujan-hujan gini ya, minum kopi hangat, teh hangat, sedang makan pisang goreng. Bukan Bapak Ibu ya. Tetapi penyertaan yang diberikan ini Bapak Ibu melengkapi kita untuk melakukan pemuridan. Kita tahu kadang kita ditolak, tapi apakah kita menjadi kecewa? Ya mungkin secara ini kita akan menangis Tuhan, tetapi kita tidak akan pernah menyerah gitu Bapak Ibu ya. Kita akan terus mendoakan dia. Kita akan boleh terus menyatakan kasih itu kepada mereka gitu Bapak Ibu, sampai mereka boleh mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di akhir renungan pada kesempatan sore hari ini kita bisa melihat Bapak Ibu, satu kali ketika kami sedang besuk ya di RKZ Malang saat itu, saya di tahun, saya tingkat berapa dulu ya? Tingkat 2. Berarti itu tahun 2001. Kami besuk seorang oma yang kena cancer ya. Dia sudah stadium 4 dan dokter katakan sudah nggak ada harapan. Dan yang lebih ini Bapak Ibu, yang lebih mengherankan, ketika kita datang ke sana, kita ini sedih gitu ya melihat oma ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh oma ini justru Bapak Ibu berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kita ini nggak bisa ngomong gitu, istilahnya mau memberikan penghiburan, justru dialah yang memberikan penghiburan kepada kita. Dia yang menguatkan kita. Satu ketika Bapak Ibu saya datang, saya katakan, Oma, kok kita datang sebenarnya kita yang sehat ini memberikan penghiburan kepada Oma gitu ya. Kok kebalikan, Oma yang kemudian memberikan penghiburan kepada kita. Apa Oma melakukannya seperti apa? Dia katakan, selama saya masih bisa bernafas, selama saya masih bisa berbicara, dia katakan Bapak Ibu, satu tanggung jawab, satu hal yang dia inginkan adalah apa yang saya lakukan di sisa hidup saya ini. Apa yang saya lakukan di sisa hidup saya. Saya masih bisa memberikan kekuatan, bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain selalu melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam kehidupan saya. Bukan kata-kata yang penuh penyesalan. Mengapa hidupku terus begini, Tuhan di manakah engkau, menghujat Tuhan dan sebagainya. Dia katakan,
Selama saya masih bisa bernafas, itu berarti ya selama itu saya harus menyaksikan tentang Kristus di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah akhirnya Tuhan menyembuhkan dia? Kan? Tuhan panggil dia pulang ke surga. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sisa waktu yang Tuhan katakan ya tinggal ya keluarganya mengatakan kalau bisa kuat Kak, palingan 3 minggu lagi dikatakan ya. Tetapi memang tidak sampai 3 minggu Bapak Ibu. Karena akhirnya dikabarkan Oma sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi pelajaran iman Bapak Ibu yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, yang melihat kesaksian hidupnya saat itu, justru di masa yang sangat singkat Bapak Ibu, dia masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia katakan saya masih bisa berdoa, saya masih bisa memberikan diberikan kekuatan, kesempatan oleh Tuhan boleh menyaksikan Kristus. Apa yang kita lakukan di sisa hidup kita ini Bapak Ibu? Apakah kita mengatakan ya Tuhan terserah wis apa yang orang lain pikirkan? Tapi apakah kita mulai mengambil waktu diri kita sendiri Bapak Ibu? Kita mau katakan Tuhan, amanat agung itu ada bagi saya. Tuhan perintahkan itu bagi saya, bukan bagi orang lain, tetapi bagi saya. Apa yang harus saya turunkan kepada keturunan saya? Apa yang harus saya wariskan kepada keturunan saya? Apakah saya hanya terus berlomba di dalam waktu untuk mengumpulkan harta di dunia yang hanya sementara, yang saya tidak bisa bawa, hanya sampai pada di dunia ini? Ataukah saya sedang ya membentuk, menurunkan, mewariskan iman kepada keturunan saya? Jangan sampai mereka tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai mereka tidak mengenal kasih Kristus yang menyelamatkan. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan sebagai sebuah respon kita atas kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, inilah hidupku. Aku mau serahkan padamu Tuhan. Cita-citaku bukan pada apa yang dunia ini sedang kejar dan tawarkan Tuhan, tetapi cita-citaku adalah melihat keluargaku, melihat anak-anakku, melihat cucu-cucuku, melihat orang-orang di sekitarku boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari dengan sigap berdoa kita mau katakan, Tuhan, inilah hidupku. Terima kasih Tuhan. Serahkan padamu. Terima kasih Yesus. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi
firman-Mu Tuhan, yang mau tekun di dalam pengajaran akan firman-Mu, merenungkan firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Boleh menjadi kehidupan kami, boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan bagaimana melalui kehidupan kami pun boleh mewariskan sesuatu hal yang bernilai kekal Tuhan kepada keturunan kami kelak Tuhan. Mereka boleh memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Kami boleh mengajak mereka Tuhan untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan mereka juga boleh menjadi murid-murid Kristus kelak yang boleh memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Kami boleh mendoakan mereka yang mungkin masih mengeraskan hatinya. Tuhan, tolonglah agar kami tidak menjadi putus asa dan tidak menjadi kecewa. Ketika Tuhan masih memberikan pada kami waktu untuk bernafas di dalam dunia ini Tuhan, waktu itulah kesempatan untuk kami boleh mendoakan mereka, boleh menyatakan Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan. Berbicara tentang amanat agung, berbicara tentang sebuah pesan yang Tuhan ingin kami kerjakan pribadi demi pribadi kami di dalam dunia ini. Terpujilah Kau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melakukan amanat agung dari Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rian Waruwu. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanannya kepada Tuhan.